Pemeriksaan setempat ini tidak diatur dalam KUHP yang pertama. Kemudian juga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti, tapi hanya merupakan atau mendukung alat bukti. Jadi sebenarnya tujuannya apa, Pak Oto? Bisa diulang tujuannya mengenai apa maksudnya? Tujuan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat sendiri tidak diatur dalam KUHP dan dia juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, tapi hanya untuk mendukung alat bukti. Jadi begini ya, kami sebagai tim penasihat hukum kan berupaya untuk memberikan keyakinan majelis hakim. Ya, meskipun majelis hakimnya itu nanti di Mahkamah Agung yang memutuskan, tetapi kan hakim yang di persidangan di Cirebon kan bisa akan memberikan pendapat juga nanti ke Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu kami membutuhkan pemeriksaan tempat ini agar majelis hakim di sini yang di Cirebon bisa memberikan mendapat gambaran yang pasti ya tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Karena banyak perbedaan-perbedaan pendapat karena pemahaman atau cara saksi menjelaskannya mungkin tidak sesuai atau tidak tepat. Contoh umpamanya mengenai jarak, ya kan? Ada yang mengatakan 50 meter dia lihat, padahal ternyata tadi kita lihat jaraknya itu hampir 200 meter, sehingga hakim kan bisa melihat memungkinkan nggak benar nggak kira-kira kesaksian dari orang ini. Kemudian juga dikatakan bahwa setelah dipukuli orang ini di flyover, kemudian katanya kan orang ini dibawa lagi, Vina dan Eki ini dibawa ke tempat tanah kosong untuk dibunuh, diperkosa dan sebagainya. Setelah dibunuh dan diperkosa, kemudian dibawa lagi mayatnya ini ke flyover lagi, gitu kan? Nah, tentunya dengan pemeriksaan tempat ini, hakim kan bisa melihat bagaimana mungkin ya seseorang sudah dipukuli, 2 orang naik motor di jalan raya dibawa ke tempat tanah kosong untuk dibunuh, diperkosa, dan setelah dibunuh dan perkosa punya nyali lagi membawa mayat ini ke tempat flyover itu melalui jalan raya. Nah, dengan hakim melihat keadaan yang sebenarnya, jarak yang ditempuh hampir 1,2 kilometer di jalan raya, itu kan pasti hakim punya keyakinan. Karena hakim kan juga akan punya keyakinan dalam melakukan memutus suatu perkara. Hakim itu kan dalam mengambil suatu keputusan kan berdasarkan bukti-bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada, dan timbullah keyakinannya. Nah, dengan pemeriksaan tempat itu, maka tergambarlah situasi yang sebenarnya itu. Nah, jadi itu harapan kami. Jadi sehingga majelis hakim yang di Cirebon ini, harapan kami tentunya memberikan catatan dan pendapat kepada Mahkamah Agung, sehingga diharapkan catatan-catatan dan pendapat Mahkamah Hakim kalian sini bisa membantu Mahkamah Agung untuk melihat fakta yang sebenarnya. Itu kira-kira. Dari pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita semua mendengarkan sedikit cuplikan video dari dialog antara Bang Oto Hasibuan dan juga presenter yang di Nusantara TV, yang mana ketika Bang Oto dikasih pertanyaan, ditanya tentang tujuan pemeriksaan setempat ini apa sebenarnya. Kemudian Bang Oto menjelaskan tujuan pemeriksaan setempat ini adalah untuk menunjukkan kepada majelis hakim sidang PK ke-7 terpidana ini supaya dapat mendapatkan gambaran kejadian kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Alasannya karena banyak silang pendapat ya antara orang-orang yang menjelaskan kasus Vina Cirebon ini. Yang pertama ada yang menjelaskan tentang kejadiannya itu adalah kecelakaan tunggal, yang kedua adalah pembunuhan. Maka dengan adanya pemeriksaan setempat ini ya semata-mata untuk memberikan gambaran kepada majelis hakim nanti, khususnya yang akan memutuskan keputusan PK ini, yang diawali dari majelis hakim yang di sidang PK ini. Jadi yang turun adalah majelis sidang PK, hakim sidang PK, meninjau langsung tempat lokasi kejadiannya, seperti apa nanti gambaran mereka, kemudian mereka mendapatkan keyakinan dengan melihat langsung turun ke lokasi kejadian, seperti halnya masalah jarak.
Kita tahu masalah jarak itu, bahkan yang terbaru ini ada yang mengatakan itu adalah hanya 6 meter. Nah, ini kan apakah sesuai dengan BAP? Apakah sesuai dengan berkas-berkas yang sudah ada, yang setelah diputuskan di 2016? Maka dengan melihat setempat ini, pemeriksaan setempat ini, maka hakim nanti bisa mendapatkan gambaran dan juga mendapatkan keyakinan, oh ini sesuai atau tidak. Saat setempat ke 7 TKP tadi Pak Oto, yang menarik adalah ketika di Warung Madura, di mana kalau saya tidak salah di situ Aib dan Dede mengaku sedang beli rokok, kemudian lihat Eki dan Vina naik motor boncengan, dikejar-kejar oleh geng motor, udah mulai dilemparin batu, geng motor itu juga bawa bambu begitu. Jaraknya, ya kalau tadi kita melihat tayangannya di televisi tidak terlalu lebar begitu ya. Apakah sebenarnya faktualnya bagaimana Pak Oto mungkin bisa menjelaskan? Jadi dikatakan pada waktu itu mereka melihat melempari orang-orang ini. Katanya dulu si Dede dari warung itu melihat kejadian itu karena disebutkan jaraknya 50 meter. Faktanya tadi jaraknya itu kita sudah ukur secara pasti beberapa hari yang lalu ya. Itu 120 meter lebih. Itu jaraknya. Dan kebetulan jalan itu bengkok di tikungan gini loh. Bengkok. Jadi kalau kita berdiri di sini karena ini bengkok mutar dulu gini, nggak mungkin dari sini bisa lihat ke sini. Karena tidak lurus gitu kan. Jadi tidak benar kalau jaraknya hanya 6 meter Pak, lebar jalannya? Enggak, wow, jauh dipanggang dari api. Karena itulah kita lihat. Ada yang bilang kan, saya tidak tahu ada tim pengacara yang bilang jaraknya 6 meter. Ini tadi 120 meter kita jalan, majelis hakim berjalan, rakyat juga melihat berjalan, jarak itu jauh. Dan belok gitu, bengkok gitu loh kan. Tikungan gitu loh. Karena ada bengkok begini, jalannya itu nggak lurus. Maka kalau dia dari sini ke sana nggak kelihatan. Dan jaraknya lebih dari 120 meter. Gitu. Apa reaksi dari majelis hakim ketika lihat faktual jarak jalan dan ada belokan segala macam? Bagaimana reaksi majelis hakim saat itu Pak Oto? Akhir daripada pemeriksaan tadi, hakimnya menangis. Salah satu ibu hakim itu menangis dan dia bilang bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi disinilah peristiwa itu terjadi. Dan dia bilang pasti juga Eki dan Vina juga mungkin melihat kasus ini, kenyataan yang sebenarnya. Dan dia, hakim itu tadi mengajak kita berdua bersama membacakan Al-Fatihah. Nah, saya melihat ya, mungkin subjektif sekali pandangan saya, tetapi hakim betul-betul tersentuh. Pikiran saya, hakim majelis di sini itu mengetahui bahwa memang mereka ini tidak bersalah sampai dia menitikkan air mata. Itu pendapat subjektif saya ya. Dan kemudian Bang Oto menjawab pertanyaan lagi tentang kesaksian Aib dan juga Dede yang mengaku bahwa kejadian itu mereka melihat di Warung Madura, ya, kurang lebihnya jaraknya 50 meter. Kemudian Bang Oto menjelaskan, dari fakta yang ada ketika persidangan pemeriksaan setempat itu dilaksanakan, ternyata itu jaraknya bukan 50 meter, guys. Itu Bang Oto menjelaskan, bahkan itu jaraknya 120 meter lebih. Dan itu pun jalannya belok, nggak lurus. Nah, kalau nggak lurus berarti ya gimana mau melihat secara langsung. Dan lebih-lebih itu adalah kejadiannya itu di malam hari. Mana mungkin orang itu dalam jarak segitu jauh, kurang lebihnya 120 meter, ya sesuai dengan fakta yang telah dilaksanakan pemeriksaan setempat ini, yaitu 120 meter lebih. Ya. Dengan jarak pandang segitu, kondisi gelap malam hari, mana mungkin lebih-lebih itu jalannya belok. Nah, sedangkan itu sangat tidak masuk akal sekali. Maka kesaksian Aib dan Dede ini di waktu tahun 2016 itu ya sangat diragukan sekali. Maka penasihat hukum mengajukan untuk ke 7 terpidana, yaitu mengajukan sidang. Bahwa ada kabar ya yang mengatakan diantaranya itu adalah pengacara dari Ibtu Rudiana yang mengatakan jaraknya itu 6 meter, itu adalah sangat bohong sekali, guys. Nah, kita tahu Elsa Syarif mengatakan jaraknya 6 meter dari lokasi Aib berdiri ke kejadian. Nah, itu sangat nggak masuk akal sekali. Faktanya apa? Faktanya adalah
kurang lebihnya 120 meter bahkan lebih. Ini menurut keterangan Bang Toto Hasiban. Yo, siapa yang bicara 6 meter? Yang bicara 6 meter siapa? Silakan. Tunjukkan. Aib suruh datang. Mana Aib? 6 meter per 50 F atau 100 F? Biar sama ya gitu. Kemudian reaksi dari hakim ketika melihat kejadian, lokasi kejadian dan juga keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di pemeriksaan setempat itu, si hakim yang wanita itu menangis, guys, menangis terharu. Terharu, bukan terharu ya menangis karena mungkin ada sesuatu kejanggalan sampai segitunya. Otomatis karena kemudian beliau menangis, kemudian beliau mengajak untuk orang-orang yang ada di sekitar itu untuk mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah untuk almarhum Vina dan juga Eki. Apakah tangisan hakim ini menjadi salah satu tanda ke mengarah bahwasanya ketujuh terpidana ini tidak bersalah, atau menjadi tanda kasihan dengan Vina yang menjadi korban pembunuhan, atau gimana guys? Ini masih apa ya, penuh tanda tanya. Tapi kita belum permasalahkan itu reaksi hakim ketika melihat pemeriksaan setempat dari keterangan-keterangan saksi yang hadir. Pak Oto, saat ini juga kita sedang menayangkan cuplikan atau rekaman dari pemeriksaan setempat tadi ketika di depan warung. Dan ini juga Dede sendiri yang sedang menjelaskan di depan Ketua Majelis Hakim bahwa apa yang dia lakukan saat itu bersama Aep dan mungkin jaraknya dia sedang menjelaskan di sini, dan Ketua Majelis Hakim juga meresponsnya dengan sangat baik. Begitu kita akan sama-sama saksikan rekamannya. Jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, ya Pak? Itu berarti yang di depan, itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Mananya lagi? Yang tadi itu. Iya. Yang tadi yang tempat kejadian. Ini ya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Yang agak menikung Pak, kelihatannya. Berarti sananya SMP ya? Iya. Depan pas persis cucian itu. Pertama kalinya. Cucian. Kemarin AF itu bilangnya di sini, waktu beli rokok Emang beli Madura, soalnya Madura kan salah satu di sini. Iya, saya sama Ayam, cuman Ayam belum beli sebelah Bu. Nggak, Saya beli keterangan rokok. AF lihatnya dari sini. Iya, terlihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga semua. Ya, Pada pemeriksaan setempat itu, Dede menjelaskan, bahwasanya Dede itu yang di video tersebut posisinya di warung Madura, yang mana warung Madura itu pengakuan Aep, Aep di situ melihat ada pelemparan dengan jarak kurang lebih 100 meter. Kemudian Dede menjelaskan satu-satunya warung Madura adalah ini, satu-satunya warung Madura adalah ini. Otomatis kalau melihat dari warung Madura ke lokasi kejadian itu jaraknya sangat jauh sekali, bisa 120 meter lebih, dan itu pun jalannya itu bengkok, dan dia menjelaskan itu sangat nggak masuk logika sekali, nggak masuk akal sekali ya. Jarak jauh bisa melihat mengenali wajah ya, kemudian tahu kendaraannya, jalannya agak belok juga, kemudian waktunya malam penerangannya sangat minim sekali. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa melihat? Nah, maka Dede menjelaskan itu tak masuk akal sekali. Gitu. Masuk Dede. Suara kantor Dede. Ya. Tapi kita harus berterima kasih ya kepada Dede ya. Karena apa? Dede itu telah mencabut keterangannya. Bahkan Dede dengan gagah berani mau untuk menggantikan posisi ke-7 terpidana. Wah, keren-keren Dede. Semoga saya selalu Dede ya. Ungkapkan terus Dede, ungkapkan terus, jangan pernah takut dengan somasi atau solasi dari pihak sebelah. Oke, lanjut guys. Saat peristiwa ini juga tadi JPU juga ikut ya Pak Oto? Semua JPU-nya ikut, kita juga pembawaan ikut, majelis semuanya lengkap ikut, panitera ada semua di sana. Lengkap ya? Jadi semua menyatukan, lengkap semuanya. Dede sendiri Pak Oto, Dede ini salah satu saksi yang sekarang sedang banyak mendapat spotlight begitu ya, karena pengakuannya
lugasnya dibicara berapi-api bahwa dia sanggup atau dia mau menggantikan posisi 6 terpidana itu jika mereka setelah PK nantinya tidak dikabulkan, dia berani menggantikan posisinya di penjara. Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut tadi? Bagaimana? Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut dalam pemeriksaan setempat tadi? Ya, dia juga ikut ya. Tapi nggak dipaksa Pak untuk ikut? Ya, enggak ada dipaksa, dia datang sendiri kan. Kita undang semua saksi-saksi yang ada itu kita undang kalau boleh berkenan datang dan ternyata semua ikut datang tadi. Okay. Ya. Okay. Semua memberikan keterangan sesuai faktanya gitu. Oke. Ada satu lokasi yaitu di rumah Pak RT, Pak Pasren. Apakah dari kuasa hukum mungkin juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut Pak? Pak Pasrennya di mana sekarang bersama anaknya Kavi? Terus terang saja, sebelum ini pun saya kan sudah ke lokasi ini pada malam hari jam 9 sekian yang dituduhkan itu. Saya mau melihat fakta yang sebenarnya kalau malam hari. Jadi tadi kita lihat juga. Nah, waktu beberapa waktu yang lalu pun, saya melihat itu selalu lampunya itu terang. Okay. Tapi orangnya nggak ada katanya. Nah, kemudian ada juga yang membisikkan pada saya di orang itu, katanya, itu kosong rumah itu terus. Tapi kadang-kadang katanya orangnya datang terus pergi lagi. Nah, waktu kita ke sana tadi juga semuanya rumah itu tertutup dan orangnya nggak ada. Nah, padahal rumah-rumah yang lain itu karena banyak orang kan semua orang keluar dari rumah itu. Okay. Tapi rumahnya Pasren ini tidak terbuka gitu. Baik. Di situ di lokasi rumah Pak Pasren tadi juga ada ibu-ibu yang menyebutkan bahwa Hadi, Eko dengan jelas tadi ya si ibu menyebutkan ada nama Hadi, ada Eko, mereka anak-anak manis, anak-anak santun, tidak pernah mengacaukan daerah di situ gitu. Tapi kemudian juga Anda menyebut nama Jaya. Bagi sebagian orang yang melihat ini sepertinya Anda menggiring Pak untuk ibu itu mengingatkan nama-nama 6 terpidana itu. Apakah memang itu tujuannya Pak Oto? Enggak, kita sendiri tidak pernah berencana bahwa surprise juga kita bertemu dengan ibu itu. Kebetulan pada waktu itu kan ibu majelis hakim kan bertanya, mana itu yang jual sayur itu katanya. Saya sendiri pun tidak tahu di mana rumahnya, terus terang saja. Terus ada orang yang bilang, oh itu ada ibu-ibu di sana. Coba dipanggil. Ibu itu dengan apa adanya datang, ada apa katanya. Nah, langsung ditanyakan oleh majelis hakim. Nah ini kita tanya, waktu yang di samping itu siapa gitu loh. Ya anak-anak itulah katanya kan gitu. Namanya rakyat biasa kan. Ya tentunya kita bantu. Apakah si Anu, apakah Jaya, apakah Eko, Hadi. Dia bilang, oh iya gitu loh. Tapi dengan gampang dia mengatakan itu ya orang-orang itu maksudnya. Baik. Dia yang sudah ramai diberitakan begitu. Artinya selama berlangsungnya pemeriksaan setempat ini tadi berjalan dengan normal, saksi-saksi yang ditemuin pun juga tidak diatur, mereka posisinya di mana, ada di mana. Saya sendiri nggak kenal dengan ibu itu, saya nggak pernah bertemu. Baik. Saya bertemu di situ aja, di natural muncul, surprise juga gitu loh. Kalau kami tahu tadi itu saksi itu ada, kami akan bawa ke pengadilan kan. Baik. Saya sendiri nggak pernah gitu. Izin. Kemudian pada video yang tadi, bahwasanya ada pertanyaan dari presenter, apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut pada pemeriksaan setempat Pak Oto? Nah, seolah-olah ini kan nanti kan kalau dipaksa untuk ikut kan untuk apa ya? Untuk ada dugaan perencanaan dari tim pengacara kan kayak gitu. Ternyata jawaban Pak Oto enggak, kami tidak memaksa saksi untuk hadir. Kami hanya mengundang. Dan ternyata apa yang terjadi, semua saksi yang memberikan keterangannya itu hadir pada pemeriksaan setempat itu. Dan itu sangat luar biasa. Dan juga JPU pun juga hadir, jaksa penuntut umum juga hadir. Ini ya, kalau dari para saksi emang sangat hebat sekali ya. Hebat sekali demi untuk membuka suatu kasus yang sangat rumit ini sekali, mereka rela datang pada pemeriksaan sidang setempat. Kemudian Pak Oto Hasibuan dan juga hakim mendatangi rumah RT Pasren yang mana pengakuan dari ketujuh terpidana itu mereka tidur di situ pada malam kejadian. Kemudian apakah ada orangnya di situ? Maksudnya itu ketika Pak Hakim dan juga semuanya datang ke rumah RT Pasren, ini RT Pasrennya ada apa tidak? Gitu. Ternyata ketika ke situ, ternyata ya rumahnya kosong, tutupan, dan tidak ada orangnya di situ. Bahkan sebelumnya juga
Bang Oto Hasibuan pernah ke situ juga, tapi tetap rumahnya itu kosong dan penghuninya tidak ada, kayak gitu. Dan sesekalipun kata warga di situ ya kadang ada, kadang tidak, nggak tahu entah kemana RT Pasren ini dan juga Kavi. Kemudian Bang Oto ya pada pemeriksaan setempat di situ, Bang Oto dan Bang Hakim itu tadi, Pak Hakim dan juga Bu Hakim ya, pas di rumah RT Pasren tersebut menanyakan mana ibu-ibu tukang sayur itu. Nah, kemudian ketika ibu-ibu itu dikasih pertanyaan sama Hakim, siapa saja namanya itu terpidana. Nah, ibu-ibu ini kan tahu apa itu, nggak begitu hafal juga namanya, apalagi sudah lama nggak lihat kan. Namanya si ini, dan ada salah satu pengacara yang menyebutkan namanya si A, si B dan si C kan gitu. Itu muncul dugaan kalau pengacara ini emang menggiring untuk ibu-ibu supaya menyebutkan hal ini. Tapi penjelasan dari Bang Oto Hasibuan bukan semacam itu. Bahkan kami tidak tahu ya, tidak ada rencana untuk menemukan Hakim dengan ibu-ibu tukang sayur ini yang pada malam itu anak-anak membantu mengangkuti sayurnya. Jadi nggak ada perencanaan sama sekali. Bahkan Bang Oto Hasibuan menjelaskan kalau itu penjelasan itu ibu itu ada, mungkin bisa jadi waktu sidang PK kemarin malah akan dibawa sebagai saksi pada persidangan PK ke-7 terpidana. Gitu guys. Itulah sedikit cuplikan video dari Bang Oto Hasibuan tentang pemeriksaan setempat. Dan intinya yang mengatakan ada 6 meter jaraknya itu sudah terbantahkan dengan pemeriksaan setempat ini. Jaraknya adalah kurang lebihnya 120 meter, bahkan bisa lebih. Jalannya agak belok, kondisi malam hari. Gimana guys, menurut kalian guys? Gimana menurut kalian? Komentar aja yang sebijak-bijaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.